Pertanyaan sudah masuk saya di sini. Saya pernah bermimpi, dalam mimpi tersebut terdengar suara yang mengatakan anak saya meninggal dunia. Kemudian keesokan harinya anak saya benar meninggal dunia. Bagaimana cara memahami kejadian tersebut? Anda lihat kondisi Anda. Kalau kondisi Anda pada saat itu orang yang dekat dengan Allah, artinya berusaha menjaga ibadah-ibadah jauh daripada kemaksiatan, maka itu berarti peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginformasikan dengan caranya. Bisa saja dari malaikat yang menyampaikan itu. Tapi kalau kondisi kita pada saat itu jauh dari Allah, maka itu bisikan dari syaitan yang dia dapat informasi tahu anak Anda sudah mati, maka dia sengaja bisikan. Ciri-cirinya setelah itu dia akan berusaha terus bisikan hal-hal yang buruk, sangka buruk lah, atau tiba-tiba kita mendengarkan suara anak kita ya berbicara, atau dalam mimpi dia berbicara menyampaikan sesuatu. Karena syaitan itu bisa masuk dalam mimpi ya. Syaitan itu bisa membangkitkan syahwat, bisa meredam syahwat, bisa membuat marah, bisa meredam marah, gitu kan? Kalau orang lagi kumpul pesta-pesta maksiat dibuat senang oleh syaitan. Orang kalau lagi ibadah diganggu sama dia, dibisik-bisikin. Tapi kita mudah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan itu lemah. Ini Bapak Ibu nih, dari tadi bisa saja bisikan syaitan supaya udah deh bubar aja, udah deh jangan dulu, udah deh begini. Tapi Bapak Ibu enggak deh, saya mau dengar. Kita lawan. Maka kita lawan syaitan. Syaitan nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa menjelma, maksa tarik tangan kita keluar dari masjid, nggak bisa. Gitu kan? Seperti itu yang dia bisa lakukan, tidak bisa lebih daripada itu. Jadi lihat kondisi. Karena saya pernah ceramah di rumah satu orang. Ini cara satu tipu daya syaitannya. Di kota Makassar waktu itu. Habis sholat asar ada masjid. Keluarga itu Masya Allah cukup mampu, orang kaya. Ada masjid di rumah dia. Itu dipakai sholat. Saya sholat di situ berjamaah. Habis sholat saya pengajian. Sementara pengajian di belakang masjid ada kolam renang besar. Semua keluarga yang punya masjid ini sholat di situ, dengar ceramah. Kecuali satu orang perempuan ada lewat dekat kolam renang. Subhanallah nggak pakai jilbab. Saya biasanya nggak pernah nanya-nanya. Kenapa pada saat itu saya tertarik untuk menanya? Saya bilang, Pak, maaf, ini yang lewat siapa nih? Tiba-tiba saya tanya, karena semua orang masuk di masjid penuh. Kok cuma ini satu enggak? Dan ini pengajian difokus kepada keluarganya bapak ini gitu. Oh, dia bilang itu anak saya, Ustaz. Saya tanya, kenapa nggak hadir, Pak? Kenapa nggak hadir di sini? Ayahnya bilang, oh ini anak saya berbeda Ustaz. Karena itu pengajian memang masih perdana ya. Masih 1 atau 2 kali saya isi pengajian. Mereka masih belum terlalu paham sunnah waktu itu. Maka dia bilang, ini anak saya berbeda. Anak saya ini, saya tanya, berbeda seperti apa? Dia bilang, anak saya ini sering kedatangan ruh kakek saya di malam Jumat. Jadi kan? Bapak itu kaget waktu saya bilang, sebentar Pak, saya yang lanjutin ceritanya. Tidak usah Bapak saya ceritain. Saya tahu apa yang terjadi pada anak ini. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Ada informasi dari wahyu, Allah sudah sampaikan. Pasti anaknya bapak ini malam Jumat nanti akan, dia perempuan, keluar suara laki-laki kan? Iya. Suara kakek Anda benar. Dia akan minta minuman atau makanan favorit kakek Anda dulu. Benar Ustaz, dia minta kopi kental. Kemudian dia umumnya sering mematikan lampu kamar. Benar Ustaz, dimatikan lampu kamar. Kemudian setelah itu dia akan datang memanggil nama kalian satu persatu, lalu kemudian menanyakan kabar, dan setelah itu menebak masa depan kalian. Benar gak? Benar Ustaz. Sampai pada tingkat kami ya sering kalau malam Jumat kumpul semua di situ, bahkan anak perempuan ini nggak sholat maghrib, dia pakai mukena, keluar suara laki-laki, suara kakek, kemudian minum kopi, kemudian mulailah dia menebak-nebak. Sampai kami pun datang bertanya, bagaimana pekerjaan saya kakek? Bagaimana jodoh saya, ponakannya datang, semua keluarganya pada nanya ke situ. Waktu saya sebutkan semua kejadian tersebut, kaget orang ini. Loh kok bisa Ustaz tahu? Loh itu permainan syaitan Pak. Anaknya Bapak harus diruqyah. Caranya syaitan menguasai justru karena anaknya Bapak ini jauh dari Allah. Gak sholat, gak tutup aurat. Nah gampang dikuasai oleh syaitan. Itu ibadah Bapak Ibu sekalian seperti benteng kita. Benteng ya. Kita punya benteng. Makin kental ibadah kita, maka makin kuat bentengnya. Syaitan-syaitan ini seperti ular-ular. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu punya benteng dari baja. Kalau kita punya benteng dari kayu dulu lah, kayu yang rapuh ya, kayu yang rapuh, ada ular banyak, ularnya masih bisa gigit tuh, masih bisa jebolin kayu itu, dia masih bisa nyelip. Ini kalau ibadahnya Bapak Ibu masih ya pas-pasan lah, sholat asal jadi,
zikir kapan mau, baca Quran ya kapan ada kesempatan lah, sedekah nanti kalau kebetulan mau. Jadi semuanya malas, seperti kayu. Kalau bapak ibu gencet, enggak, azan saya sholat, mulai ibadah, paksain diri, mulai benteng kayu itu diganti dengan bata, makin kental lagi sampai nanti menjadi seperti besi baja. Coba kalau besi baja benteng kita, sama ular dipetok, patah giginya, gitu kan. Ularnya yang kesakitan. Seperti itu. Ibadah itu seperti benteng. Syaitannya makin tebal ibadah kita, makin gak bisa dia tembus, makin susah. Orang kalau soleh, orang kalau ibadah kepada Allah SWT, syaitan susah sekali, gitu kan. Dan yang dikirim oleh iblis itu harus jenderal-jenderalnya yang datang godain dia, baru bisa. Itu pun digodain dengan beragam macam cara. Kalau dia nanti yang kendorin sendiri ibadahnya, dibuat malas, mulai deh, gak apa-apa deh satu malam lepas sholat malam, lepas. Mulai itu dari baja, mulai kembali kendor, menjadi besi biasa. Malas lagi, sampai menjadi rapuh. Bahkan ada orang yang hilang sama sekali bentengnya. Sama ular ini leluasa mereka masuk. Seperti itu. Nyata betul masalahnya di sini dikuasai oleh syaitan, gitu kan? Jadi makin dekat diri kepada Allah, maka makin susah syaitan menggodanya. Makin jauh dari Allah, maka makin mudah dikuasai oleh syaitan. Di sini Anda yang bertanya tinggal lihat. Kalau pada saat itu ibadah Anda baik, dan memang pada saat itu setelah meninggal pun Anda dengar, oh ya, suara anak saya mati. Setelah itu ternyata nggak ada sesuatu yang buruk, artinya ya kita biasa sajalah. Nggak ada sesuatu yang menggoda kita untuk berbuat kesyirikan, kufuran, maka itu berarti dari Allah. Tapi kalau Anda waktu itu jauh dari Allah, ibadahnya masih malas, sholatnya masih kapan mau saja, kemudian setelah itu ada bisikan-bisikan, seperti misalnya anak kamu ini datang dalam mimpi, atau dalam mimpi datang kemudian membisikkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang itu berbau maksiat kepada Allah, seperti menunjukkan tempat sebuah benda, kemudian benda itu betul kita bongkar ada, gitu kan? Itu terus itu dibongkar, seperti tadi kasus perempuan itu. Mulai ditebak, mulai diramal, sampai akhirnya menjerumuskan manusia. Nah kalau begitu berarti isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir dari syaitan, gitu kan? Kasus anak Anda mati bukan karena syaitannya, tapi karena Allah SWT datangkan ajalnya.